Mas Agung menghampiriku yang sedang berada di dapur dengan wajah sangar. Ia menatapku dengan tajam sampai aku merinding. Takut tatapannya mampu menyayat wajahku. Ia berdiri di hadapanku, menumpukan kedua tangannya di meja dapur, menarik napas, lalu membuangnya dengan kasar. Kau keluar tanpa memberitahuku. Aku mematikan api kompor, lalu berjalan mendekatinya. Ya, apa urusannya dengan dirimu, Mas? Aku hanya keluar sebentar bersama Nina. Memangnya salah, aku juga butuh refreshing, Mas. Jawabku sedikit kesal. Aku tidak pernah melarangmu keluar rumah dan bertemu dengan teman-temanmu. Tetapi tolong hubungi aku. Apa susahnya meminta izin terlebih dahulu? Tuturnya panjang lebar, membuatku tersenyum masam. Untuk apa, Mas? Jangan berlagak seperti pasangan pada umumnya. Aku berjalan meninggalkannya berniat ingin masuk ke kamar. Baru 2 langkah berjalan, aku kembali membalikkan tubuh. Oh, aku tahu. Mas nyuruh aku ngabarin dulu, supaya Mas bisa memilih restoran yang lain kan? Mas nggak mau waktu kencan Mas dengan si gadis Bahenol itu terganggu. Iya kan? Tuduhku lagi. Aku mendengus. Merasa jengkel dan amarahku kini sudah berada di ubun-ubun. Lelaki yang ada di hadapanku terlihat sangat rendah di mataku. Mengapa dirinya secara terang-terangan berpacaran di tempat umum? Bagaimana jika ada orang lain yang mengenalinya? Aku memijat pangkal hidung, berusaha mengurangi rasa pusing yang seketika kurasakan. Nara, jaga ucapanmu. Jangan menyebut Lydia seperti itu. Lagi-lagi kupaksakan senyum ini. Meski hambar, migrain yang kurasa mengubur niatku untuk tidak melanjutkan perdebatan yang sudah berakar. Mas, cukup. Aku tidak ingin berdebat. Aku pusing. Mas Agung mencegatku. Tetapi segera kuhempaskan tangannya. Aku hanya ingin istirahat. Jika rasa sakit kepala menyerang, aku takut emosiku pun tak dapat kukendalikan. Aku mempercepat langkah, menutup pintu dan menguncinya segera. Suara ketukan dan panggilannya tak kupedulikan. Kau ingin dibelikan obat? Dasar lelaki tak peka. Kalau sakit ya perlu obat kan? Malah bertanya lagi, obatnya merek apa? Ya Allah, ada banget lelaki modelan dia. Tinggal ke apotek, minta obat migrain. Sudah. Selesai. Suara Mas Agung seketika menghilang. Tak ada suara ketukan, ataupun gerasak-gerusuk yang menandakan kehidupan di balik pintu. Apakah lelaki itu sudah pergi? Ku menggerutu kesal menyadari sikap Mas Agung. Dia lelaki yang sangat tidak peka. Bagaimana mungkin si gadis Bahenol bertahan? Apa karena memiliki banyak uang, sehingga Lydia tak mau melepas Mas Agung? Bagaimana mungkin? Ia dengan sangat santai memperlihatkan hubungannya dengan Lydia. Padahal ia jelas melihatku di sana. Untung saja, Nina tak rusuh saat melihatnya. Entah apa yang akan Rio pikirkan jika melihat lelaki yang ternyata adalah suamiku. Baik Nina maupun diriku, tak pernah membicarakan status di depan Rio. Lelaki itu juga tak pernah bertanya tentang statusku. Ku meraup ponsel pintarku, memastikan apa ada pesan dari Nina atau Rio. Ya. Kini kontak Rio termasuk dalam jajaran penting dan sangat kunantikan. Sebab, dirinya seperti penerang dalam hidupku yang gelap gulita ini. Maksudnya, penerang jalan menuju kesuksesan dalam menulis. Tak ada yang tahu jalan hidup ke depannya seperti apa. Siapa tahu Rio merupakan sosok pembuka jalan untukku lebih cakap dalam dunia literasi. Suara langkah kaki berlanjut dengan suara ketukan menghentikan jari-jariku untuk membalas pesan Nina dan Rio. Segera kubuka pintu, mendapati Mas Agung yang menyodorkan kantung plastik bening yang berisi beberapa strip obat tablet dan 1 botol obat kocok. Mengapa Mas membeli sebanyak ini? Tanyaku sambil mengangkat kantung plastik ke depan wajahnya. Aku tak tahu kamu biasanya minum obat yang mana. Petugas apotek menunjukkan berbagai jenis obat yang katanya ampuh menyembuhkan sakit kepala. Aku tidak pandai memilih, jadi aku mengambil semuanya. Aku tercenung. Ia tak pandai memilih. Ya, memang benar. Suamiku tak pandai memilih di antara beberapa pilihan, sehingga ia mengambil semuanya. Begitu pula dengan kehidupannya. Ia tak pandai memilih antara aku dan Lydia, sehingga ia tak bisa melepaskan kami berdua. Dia lelaki yang serakah sekaligus tak punya pendirian. Aku termenung memikirkan nasib yang entah mengapa sangat tak masuk akal. Hari ini sudah sangat jelas bahwa tak ada skenario indah yang Tuhan tulis di garis tanganku.
Aku juga ingin menjadi tokoh utama yang kelak akan mendapat kebahagiaan. Tetapi aku sadar bahwa hidupku hanya cocok menjadi pemeran pembantu. Ya, pemeran yang mungkin tak akan diingat. Ada atau tidaknya diriku tak akan berpengaruh dalam sebuah cerita. Hari ini perayaan wisudaku. Tetapi tak ada satupun keluarga yang datang. Aku tak mengatakan pada Mas Agung. Untuk apa mengundangnya? Toh, saat aku menjalani sidang skripsi, dia juga tak datang. Padahal aku sudah mengatakan padanya. Meski tak berharap terlalu banyak, tetapi dalam hati kecil ini ada sebuah keinginan agar dia datang membawakan sebuket bunga atas pencapaianku. Namun harapanku sepertinya terlalu tinggi. Ucapan selamat saja tak ada, apalagi kehadirannya. Ayah dan kakakku tak mampu memenuhi undangan, sebab mereka berada di daerah yang jauh. Terlebih lagi Mbak Naya sangat sibuk mengurusi bisnis toko jahitnya, ditambah dengan perutnya yang sudah membesar. Kemungkinan bulan ini aku akan segera menjadi bibi. Kutatap pakaian yang kukenakan. Aku tersenyum masam. Baju yang dijahit bersama Nina dengan motif dan model yang hampir sama. Kebaya renda model tunik berwarna coklat pastel dipadukan dengan rok span batik berwarna coklat tua. Meski tak didampingi seorang pun, aku tak sedih. Setidaknya orang tua Nina begitu baik dan mengajakku berfoto bersama. Aku cukup akrab dengan mereka, kecuali Mas Dion, kakak Nina yang bekerja di luar kota. Selamat Tiara, sebuah buket bunga berwarna biru lengkap dengan boneka beruang kecil bertoga menutupi wajah seorang lelaki di hadapanku. Aku mengernyitkan alis, memiringkan sedikit tubuh untuk melihat siapa pemilik suara yang tak asing di telingaku. Kau, mengapa kau di sini? Apa salah satu keluargamu juga di sini? Tanyaku sambil melirik ke kanan dan ke kiri. Ia menggeleng lalu tersenyum hangat. Aku datang memberimu ucapan selamat, sahutnya sambil menyodorkan buket besar yang masih berada di tangannya. Terima kasih. Aku terdiam sejenak, lalu kembali bertanya. Akan tetapi, aku tidak mengundangmu. Bagaimana bisa kau tahu acara hari ini? Aku menelengkan kepala sambil mengangkat alis menuntut jawaban. Ia tertegun, seolah memikirkan sesuatu. Aku yang mengundangnya. Bukankah kalian saling mengenal? Wajar jika dia memberimu sebuket bunga. Nina mendekat ke arahku, lalu membisikkan sesuatu yang mampu membuat pipiku merona. Oh, seharusnya kau katakan padaku, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Cicitku pelan. Kemudian tersenyum ke arah Rio. Nina kemudian menarik tubuhku mendekat dengan Rio. Aku mendongak menatapnya dan dia menunduk menatapku. Satu hal yang kusadari saat berdiri berdampingan seperti ini, ternyata badanku pendek. Ibaratkan jari kelingking dan jari manis. Kepalaku hanya sejajar dengan bahunya. Tunggu, sepertinya bukan aku yang pendek, tetapi dia yang terlalu tinggi. Suara jepretan kamera menyadarkanku. Aku menoleh menatap Nina yang sudah tersenyum tanpa rasa bersalah. Nah, sekarang giliranku berfoto dengan Munara. Ia memberikan ponselnya pada Rio, menjadikan lelaki itu sebagai fotografer dadakan. Tolong dibantu Yo, dia menanyakan tentang dirimu. Mungkin dia tertarik, kata Nina berbisik setelah tubuh kami berdempetan. Kau, memberitahunya tentang statusku, tanyaku ikut berbisik. Tidak, dia tak bertanya tentang statusmu. Dia hanya ingin tahu tentang sifat dan kebiasaanmu. Aku mengerutkan alis menatap Nina. Gadis yang ada di hadapannya itu seperti bukan sahabatnya. Nina yang kukenal selalu memberi petua untuk mempertahankan hubungan rumah tanggaku. Sahabat yang selalu mengomel agar menghindari hal-hal yang melenceng dengan syariat. Namun, kali ini mengapa ia seolah-olah ingin menyembunyikan statusku di hadapan Rio? Nina yang kukenal akan dengan cepat berkata bahwa aku sudah menikah jika ada lelaki yang mulai mendekatiku. Tanpa ditanya pun ia akan mengenalkanku sebagai wanita yang berstatus sebagai istri orang. Ada yang berubah dengannya. Aku menjauhkan diri dari Rio. Tak lupa ku seret Nina untuk meminta penjelasan. Mengapa kau tak langsung mengatakan bahwa aku sudah menikah? Biasanya kan kau seperti itu, Nin. Nina menghela napas kasar. Aku kasihan denganmu. Jika dulu aku melarangmu untuk bercerai, sekarang akulah orang pertama yang akan mendukung untuk meninggalkan lelaki buaya itu. Nin, jangan bawa-bawa buaya deh. Buaya itu setia. Sanggahku tak terima. Ya, buaya setia kalau di air, tapi tidak jika di darat.